Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Desa Ayu Sriari Begawati SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Niputu Devi Suryaningsih dengan NIM 097 sebagai pemateri 1. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Rekan saya yang pertama bernama Niputu Diah Artika Dewi dengan NIM 094 sebagai pemateri kedua. Rekan saya yang kedua bernama Nikadek Purniawati dengan NIM 095 sebagai pemateri ketiga. Dan rekan saya ketiga bernama Niputu Dia Anjani dengan NIM 096 sebagai pemateri keempat. Nah, adapun materi akan kami presentasikan mengenai konsep teori perilaku konsumen. Langsung saja saya akan memulai presentasinya. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Atau dapat disimpulkan bahwa consumer behavior ini merupakan bagaimana seseorang konsumen dapat menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Selanjutnya, mengenai konsep teori kardinal. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan nilai guna utility kardinal yaitu bahwa manfaat untuk nilai guna dari konsumen dapat diukur secara kuantitatif atau dihitung dengan menggunakan angka. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai guna total dan marginal. Total utility atau TU yaitu jumlah seluruh kepuasan yang dapat diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Yang kedua, marginal utility atau MU yaitu pertambahan atau pengurangan keputusan sebagai alat pertambahan atau pengurangan pemakaian barang tertentu. Kemudian yang ketiga, hukum nilai guna marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal return utility atau yang dikenal juga dengan hukum Gosen. Nah, yang keempat, pertambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya terhadap barang tersebut pada waktu bersamaan. Kemudian yang kelima, yaitu ketika jumlah barang yang dikonsumsi meningkat, maka secara otomatis utilitas atau nilai gunanya marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Nah, dapat dilihat juga pada layar berikut merupakan contoh dari grafik nilai guna total dan marginal. Yang keenam ada pemaksimuman nilai guna, di mana di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Kemudian, setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya, di mana tingkat itu akan dicapai pada waktu nilai guna total mencapai tingkat maksimum. Dalam hal ini dapat ditarik rumus yaitu MUA per PA sama dengan MUB per PB sama dengan MUC per PC. Sehingga dapat diartikan bahwa surplus konsumen sama dengan surplus permintaan. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Niputu Diah Artika Dewi, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu yang ketiga ada pendekatan nilai guna atau utility ordinal, yaitu bahwa manfaat untuk nilai guna dari konsumen tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun hanya dapat diperbandingkan saja. Pendekatan ordinal membutuhkan tolak ukur pembanding yang disebut dengan indifference curve atau kurva kepuasan sama. Nah, berikutnya yang keempat yaitu ada kurva indifference. Kurva indifference ini adalah serangkaian titik yang masing-masing mewakili suatu kombinasi jumlah barang X tertentu dan jumlah barang Y.
tertentu, yang semuanya menghasilkan jumlah utilitas total yang sama. Berikut dapat dilihat bentuk dari kurva indifference. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya bakal melanjutkan konsep teori ordinal. Yang kelima ada garis anggaran. Budget line atau garis anggaran adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran atau biaya yang sama besar. Bisa dilihat gambar berikut. Nah, yang keenam ada penggeseran garis anggaran. Garis anggaran dapat bergeser ke kanan atau ke kiri. Penggeseran garis anggaran ke kanan atau ke kiri bisa disebabkan oleh dua faktor utama perilaku konsumen, yaitu perubahan harga dan perubahan pendapatan. Yang pertama ada perubahan harga. Jika harga naik, maka jumlah permintaan terhadap suatu barang akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan terhadap suatu barang akan semakin tinggi, sehingga garis anggaran akan bergeser ke kanan. Yang kedua, ada perubahan pendapatan. Ketika pendapatan turun, maka jumlah barang yang dapat dibeli akan turun juga, sehingga kurva anggaran atau bergeser ke kiri. Begitupun sebaliknya, ketika pendapatan naik, maka jumlah barang yang akan dapat dibeli akan naik juga, sehingga kurva anggaran akan bergeser ke kanan. Sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemateri ketiga atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi konsep teori ordinal yang selanjutnya yaitu equilibrium atau keseimbangan konsumen. Nah, jadi keseimbangan konsumen dapat terjadi apabila terjadi persinggungan antara kurva indifferent konsumen dengan garis anggaran. Secara sistematis, slope kurva indifferent sama dengan slope kurva garis anggaran. Nah, seperti pada gambar di atas, kurva di atas menunjukkan bahwa konsumen tidak akan mampu mencapai kurva indifference 3 karena terbatasnya pendapatan dan kendala harga. Kurva indifference 2 adalah kurva indifference tertinggi yang dapat dicapai oleh konsumen dengan garis kendala anggarannya. Pada saat indifferent kurva 2 bersinggungan dengan garis AB, nah pada saat ini konsumen habis membelanjakan semua total anggaran pendapatan nominalnya. Sedangkan konsumen dapat mengonsumsi pada indifferent kurva 1, tetapi tidak dapat memaksimalkan kepuasan total dari pengeluarannya. Oleh karena itu, keseimbangan konsumen dapat terjadi apabila terjadi persinggungan antara kurva indifference konsumen dengan garis anggarannya. Sekian materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri keempat atas pemaparan materinya. Nah, itulah teman-teman pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori perilaku konsumen. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.